Teman Healing. Kembali lagi di podcast Teman Healing bersama saya Sony Martilova. Dan hari ini di Museum Nasional saya sudah kehadiran satu orang figur yang beberapa waktu lalu bekerja sama dengan Museum Nasional. Yaitu ada Mbak Fikri Somyadewi. Beliau merupakan Assistant Managing Director of Young Readers Reference and Digital Products dari penerbit Erlangga. Betul, udah Sony. Betul ya Mbak Fikri? Betul. Nah Mbak, aku mau nanya dong, beberapa waktu yang lalu kita kan Museum Nasional bersama Erlangga itu bekerja sama. Betul. Gitu. Tapi mungkin kalau buat orang yang sekolah, mungkin angkatan saya masih tahu betul itu Erlangga itu siapa gitu. Tapi mungkin banyak juga anak-anak yang sekarang mungkin belum begitu mengenal Erlangga. Kalau masih sekolah mungkin masih ada yang tahu lah ya. Gitu. Pasti tahu banget Erlangga. Iya, pasti tahu banget pelajarannya pasti Erlangga. Erlangga semua basically. Betul. Ya gitu. Tapi mungkin untuk mereminder lagi, Erlangga itu apa sih Mbak? Erlangga itu penerbit buku. Kami menerbitkan bukan hanya buku pelajaran, tapi juga buku-buku pendidikan. Jadi buku-buku yang sifatnya memberikan pengetahuan gitu, udah Sony. Nah, buku-bukunya bisa referensi, bisa buku cerita, dan tadi juga buku pelajaran. Tapi pada intinya semua buku yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga ada nilai-nilai pendidikan dan pengetahuannya. Berarti yang Mbak Fikri bilang tadi adalah setiap buku yang diterbitkan ada nilai-nilai pengetahuannya. Betul. Gitu kan ya, ada nilai-nilai pendidikannya ya. Betul. Nah Mbak, kan sudah begitu banyak buku, kemudian menjadi referensi banyak orang, termasuk saya ketika sekolah dulu gitu. Nah, Erlangga kan pasti punya aktivitas lain di luar sebagai penerbit. Betul. Nah, kemarin itu bikin aktivitas apa Mbak di sini? Jadi kemarin kami berkesempatan membuat aktivitas Erlangga Art Awards selama 24 hari atau sebulan gitu ya, udah Sony ya. Di sini kami membuat aktivitas eksibisi, kemudian ada performance, ada talk show, kemudian juga ada lomba gitu, ada eksperimen sains juga gitu di sini. Nah, di sini bahkan sampai ada virtual tour juga ke museum. Oh, ada virtual tour juga? Betul. Nah, di sini total kami buat 63 kegiatan di museum. Nah, tujuannya memang kami ingin meningkatkan bagaimana supaya siswa dan juga masyarakat kembali mengapresiasi seni. Nah, selain itu kami ingin mengajak siswa dan juga masyarakat kembali berkegiatan di museum setelah mungkin kita selama pandemi banyak di rumah saja. Begitu udah. Tapi gini Mbak, apa yang mendasari Erlangga gitu membuat Art Awards ini? Tidak hanya tadi kan pengen kembali lagi ke museum salah satunya gitu. Kemudian meremind lagi orang tua ataupun anak-anak siswa bahkan mahasiswa pun gitu untuk merefleksikan diri lagi dengan aktivitas yang berhubungan dengan art ataupun seni dan juga dengan museum gitu. Nah, berarti kan ini nggak mudah. Ujuk-ujuk gitu misalnya bikin ini. Apakah ini baru pertama kali dibikin atau sebelumnya udah pernah bikin sebelumnya Mbak? Kalau untuk pertama kali dibikin, ini baru pertama kalinya kami bikin begitu. Dan ini juga pertama kalinya kami buat di museum. Cuman tadi kalau seperti yang sudah saya sampaikan, bukunya Erlangga tuh adalah buku yang bergerak di bidang pengetahuan dan juga pendidikan. Dan sebenarnya kalau kita urut lagi gitu ya, museum tuh isinya kan adalah sumber pengetahuan, kemudian juga sumber kebudayaan, pengetahuan tentang kebudayaan, kemudian sejarah. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan kami kenapa kami ingin berkegiatan di museum. Begitu udah. Wow, keren ya. Baru pertama kali dibikin. Betul, baru pertama Dan kali. kemudian dalam jangka waktu yang panjang. Selama 24 hari, taruhlah sebulan lah ya. Gitu. Terus kemudian menghadirkan 63 aktivitas. Betul, udah. Dan berarti kan butuh resources, butuh ide juga. Terus kemudian untuk menjaga orang mau datang, mungkin bisa ada yang berkali-kali.
Betul. Tidak cuma sekali datang abis itu enggak, tapi memang datang ke museum terus meniatkan ke Erlangga Arts Award ini. Betul. Gitu. Nah, Mbak, ide untuk meng-create 63 kegiatan itu gimana ceritanya? Nah, kalau untuk ide kegiatan, kami mengkombinasikan kegiatan yang serius dan kegiatan yang sifatnya entertainment tadi gitu. Karena tadi yang seperti sudah sampaikan, gimana sih caranya supaya orang mau datang ke sini ya, betul gitu kan. Sekali. Kalau melulu serius nanti orang nggak tertarik gitu kan. Tapi kalau melulu entertainment nanti sisi pengetahuannya kurang tersentuh, misalnya seperti itu. Oleh karena itu kami mengkombinasikan sisi entertainment dan juga sisi pengetahuan supaya semua sisi bisa disentuh secara keseluruhan. Begitu udah. Jadi buat teman museum bisa melihat, kalaupun saat kita ngobrol, ini di area yang pengunjung bisa lalu lalang. Jadi mungkin ada suara-suara yang dari pengunjung hadir di sini. Berarti itu merupakan mungkin salah satu impact dari banyak aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman yang berkolaborasi dengan Museum Nasional. Akhirnya setelah itu mereka datang lagi kembali ke sini. Nah, Mbak, tadi kan ada yang serius, ada yang entertaining gitu. Kalau yang seriusnya pasti kayak talk show gitu-gitu kah? Betul, ada talk show, kemudian juga ada workshop. Nah, tadi yang entertainment itu sifatnya entertaining itu ada kami bikin pertunjukan musik udah. Ada gitu. Pertunjukan musik? Pertunjukan musik. Kami mengundang beberapa musisi untuk closing ceremony-nya begitu di halaman museum. Kami memilih sore hari sebagai momentum penutupan gitu ya kan, senja. Sunset, penutup gitu ya. Karena penerbit kan jadi harus agak-agak puitis gitu ya. Anak senja lah ya. Anak senja gitu. Nah itu di halaman museum, dan jadi memang meskipun ini di museum bukan nggak mungkin loh kita membuat kegiatan yang sifatnya menghibur, yang sifatnya entertaining tadi begitu udah. Jadi museum ini ternyata memungkinkan kita untuk membuat berbagai kegiatan dan berbagai tipe kegiatan juga, dari mulai yang serius sampai yang seneng-seneng juga memungkinkan. Jadi tetap bisa mengakomodir semua kebutuhan orang. Betul, udah. Kalau mau serius bisa lihat ya tadi ikutan seminar ataupun workshop. Betul. Tapi kalau mau senang-senang bisa menikmati sajian, misalnya kalau nggak salah ada tari juga ya, performs, kemudian musik. Nah, Mbak, aku tuh juga ngelihat hal yang menarik kita kemarin kesini gitu. Ada booth yang memang mungkin sebagai ibarat kata kayak kondimen lah, tambahan gitu biar makin menarik. Nah, itu kan berarti melibatkan partner juga. Kalau nggak salah kemarin ada instalasi seni juga ya. Betul, iya. Betul. Nah, itu kan menarik banget Mbak Fikri, bahwa pengetahuan tidak hanya dalam bentuk teks, tapi juga dalam bentuk sebuah karya. Betul. Menarik banget. Dan kalau boleh tahu nih Mbak, kan ini baru perdana, terus kemudian ke depannya berarti kan akan dibikin lagi nggak sih? Insya Allah dibuat lagi udah. Sebagai bentuk komitmen kami bahwa memang Erlangga Art Awards ini kami pengennya memang menjadi suatu wadah yang konstan buat generasi kreatif Indonesia nanti ke depannya. Kalau saya ingin berkarya, tempat saya mewujudkan karya saya salah satunya adalah melalui Erlangga Art Awards. Begitu cita-citanya. Jadi ada platform baru yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kita, para pekerja seni, para pekerja di industri kreatif, atau calon-calon pekerja seni juga boleh. Calon boleh ya? Boleh. Oh iya dong, karena kan sekolah. Iya, benar. Jadi siswa mulai berhubungan dengan jejak pendidikan, tingkatan pendidikan, kemudian mereka bisa memutuskan setelah ini mereka mau jadi apa dan bagaimana. Dan bisa jadi karena mereka datang ke Erlangga Arts Award, tersugesti, kayaknya aku pengen jadi seniman, aku kayaknya pengen menjadi inventor mungkin, karena kan tadi ada instalasi seni yang memang kadang menggunakan teknologi juga. Betul. Karena kalau melihat itu keren banget. Jadi kalau kemarin teman museum sempat datang melihat Erlangga Arts Award gitu, banyak hal-hal menarik yang tampilannya juga catchy, sangat memanjakan mata juga gitu, apalagi instalasi seni ya. Stay tune terus di podcast Teman Healing bersama Museum Nasional Indonesia, karena masih ada part 2-nya. Teman Healing.